Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iskandar Siregar dengan NIM 421250115 dari kelas Makeup PGA. Jadi pada pemrograman berbasis komputer pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan praktikum A dan praktikum B, lalu menjawab pertanyaan dari modul praktikum tersebut. Nah, jadi kita mau di sini membuat sebuah aplikasi untuk menggambar objek dua dimensi. Untuk desainnya seperti ini. Lalu untuk programnya seperti ini sudah diberikan. Saya hanya akan menjelaskan. Lalu nanti disuruh menjalankan aplikasinya hingga hasil akhirnya seperti ini. Langsung mau ke programnya. Di sini saya sudah membuat desainnya menyesuaikan dengan yang tadi. Sini textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Box button 1 untuk gambar garis, button 2 untuk gambar persegi, button 3 untuk mereset panel. Nah, ini adalah untuk programnya seperti ini. Saya membuat sebuah ini adalah objek dan mengklasikan sebuah variabel grafik ini untuk membuat gambar sebuah kanvas. Jadi kita untuk menggambar kayak garis, titik, persegi atau lingkaran menggunakan fungsi ini. Lalu boolean pen ini untuk penanda apabila mouse-nya tidak misalnya mouse tidak ditekan maka solpennya akan false seperti itu. Nah, lalu private void from one load ini, jadi ketika program kita dijalankan maka OBJ grafik kanvasnya tadi itu akan dipindahkan ke panel 1. Jadi semua yang kita gambar melalui OBJ grafik akan ditampilkan pada panel 1 seperti itu. Nah, lalu ini fungsi untuk panel 1 mouse down. Jadi ketika button mouse kiri itu ditekan, maka solpennya true, maka kuasnya itu akan aktif. Nah, sini panel 1 mouse move. Jadi jika kuasnya aktif dan kursor kita mouse kita itu kita geser, maka itu akan membuat programnya akan membuat sebuah lingkaran dengan warna merah, lalu koordinat x-nya mengikuti kursor kita. Lalu untuk lebar dan tingginya, lebarnya diambil dari textbox 1 dan tingginya diambil dari textbox 2. Nah, ini catch jika textbox 1 dan textbox 2 itu tidak ada bilangan, tidak ada angka atau kalau masukin huruf gitu, tidak akan di catch di sini. Lalu private void panel 1 mouse up, jadi ketika tadi mouse-nya ditahan, jadi ketika ini mouse-nya dilepas, solpennya akan kembali false, jadi kuasnya tidak aktif lagi seperti itu. Nah, ini button 1 untuk membuat garis. Jadi ketika button 1 diklik, OBJ grafik akan menggambar sebuah garis dengan warna hijau. Ketebalannya itu diambil dari textbox 1. Lalu titik koordinat awalnya itu diambil dari textbox 3 dan 4 XY. Lalu titik akhirnya diambil dari textbox 5 dan 6 X1, X1, X2, Y1, X2, Y2 seperti itu. Nah, lalu button 2 ini untuk membuat persegi. Jadi ketika diklik, program akan membuat persegi dengan warna dark orange. Ketebalannya diambil dari textbox 11. Lalu untuk koordinatnya diambil textbox 7 dan 8. Lalu untuk lebar dan tinggi diambil dari textbox 9 dan 10. Nah, ini button 3 untuk mereset. Jadi ketika ditekan maka panel 1 akan reset kembali ke semula. Sekarang kita akan menjalankan programnya.
agak lama. Nah, di sini sebenarnya kita ikutin seperti yang ada di modul tadi ya. 100 ini 5 50 60 untuk ini berapa 50 dan 5 kalau gambar garis gambar persegi kita bisa reset gambar garis lagi kita membuat ini jadi ketika mau kita klik ya akan membuat sebuah lingkaran seperti itu ya guys. Nah kita sesuai dengan yang ini tadi. Nah lalu kita akan menjawab pertanyaan praktikum. Sini ditanya apa fungsi dari private graphic OBJ graphic ini. Tadi sudah saya jelaskan ini merupakan fungsi seperti sebuah kanvas untuk menggambar lingkaran, garis, atau persegi seperti itu. Lalu apa fungsi dari OBJ graphic drawline ini? Ini untuk membuat sebuah garis. Lalu fungsi dari draw rectangle ini adalah untuk menggambar sebuah persegi atau persegi panjang. Apa maksud dari panel 1 mouse move? Nah ini tuh fungsi untuk jadi dia tuh komputer akan mendeteksi pergerakan mouse kita. Lalu ditanya berapa lebar box width dan height-nya, lebar dan tingginya. Sekarang kita lihat lebar dan tingginya, kita matikan terlebih dahulu. Kita lihat, oh sabar. Lebar dan tingginya itu lebarnya itu 503, tingginya 493. Nah lalu berapa nilai untuk koordinat X, Y posisi ujung kiri dari kiri atas panel? Nah ujung kiri ini itu harusnya 0, jadi top X nya itu 0 dan Y nya itu 0. Lalu di mana titik koordinat posisi paling tengah X, Y? Nah kalau paling tengahnya ini berarti X nya itu 543 ini dibagi 2 dan 493 ini dibagi 2 seperti itu. Nah itu dapatlah tengahnya. Kita akan bagi 2 dulu. 543 berarti 271,5. Lalu untuk Y nya salah 246,5 seperti itu. Lalu sini berapa nilai koordinat posisi paling bawah kanan pada panel box? Paling bawah kanan ini berarti max-nya ini berarti 543,493 seperti itu. Nah itu untuk praktikum yang A. Lalu kita akan move ke praktikum B. Praktikum B kita membuat sebuah aplikasi yang memanfaatkan array untuk menampung data random. Lalu data itu ditampilkan ke panel seperti menggambar data pada sebuah grafik. Oke. Dan kita akan move ke praktikum B. Sepertinya agak lama ya loadingnya. Nah ini ya. Di sini diminta untuk membuat lebarnya 615 dan tingginya 300. Ini sudah saya sesuaikan lebarnya 615 tingginya 300. Dan ini juga programnya sudah diberikan. Nah, tapi ada diminta untuk membuat sebuah programnya supaya titik-titiknya itu nanti terhubung gitu. Seperti grafik gitu, titik-titiknya terhubung. Nah, di sini sudah saya buat program
seperti yang program tadi, ini OBJ grafik untuk menggambar sebuah kanvas untuk menggambar garis dan titiknya nanti pada panel 1 ya. Nah, ini sebuah array dengan nama data untuk menampung 5 dimensi gitu. Menampung 5. Lalu ya di sini UI grafiknya nanti akan ditampilkan pada panel 1. Lalu array data 0 itu ada di label 1, data 1 di label 2, data 2 di label 3, data 3 di label 4, data 4 di label 5. Nah, itu yang ini ya. Ini tuh button 1. Nah, ini tuh label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Ini button 2. Seperti itu. Nah, ketika button 1 diklik, maka program akan membuat sebuah angka random dengan pengulangan sampai di bawah 5 gitu ya, dari 0. Nah, data ini diambil dari program membuat sebuah fungsi data random titik next 0 sampai 299. Jadi dia menghasilkan data random dari 0 sampai 299 lalu dikonversikan ke string seperti itu. Nah, ketika button 2 diklik, di panel 1 dia akan refresh. Dia akan di refresh dulu, baru dia akan menghasilkan titik-titik dan garisnya nanti. Nah, lalu membuat pengulangan di sini dari I sama dengan 100 sampai I di bawah 50. Nah, penambahannya itu tiap 150. Jadi itu 100, 250, 50, habis itu 300. Nah, kan itu ada 1, 2, 3, kan ada 5 titik nanti sampai 600 gitu. Lalu akan menggambar sebuah titik, sebuah lingkaran dengan warna merah. Nah, I-nya itu dikurang 100 gitu. Biar dia itu menyesuaikan, biar koordinat X-nya itu kembali ke 0. Jadi dari 0 seperti itu. Itu rumusnya. Ini rumusnya. Lalu untuk panjang dan lebarnya itu 10 pixel. Nah, ini tuh program untuk membuat garisnya itu menghubungkan sama garis. Nah, jika kan membutuhkan kan tiap garis itu kan membutuhkan 2 titik. Nah, jadi itu I-nya itu harus di atas 100. Nah, itu untuk mencari koordinat X lama, dan untuk mencari koordinat Y lama. Lalu ini tuh untuk koordinat X yang sekarang, Lalu program akan menggambar sebuah garis dengan warna biru. Kenapa ini ditambah 5? Karena kan lingkarannya kan diameternya kan 10. Jadi dia itu ditambah 5 biar pas di tengahnya gitu. Seperti itu. Nah, lalu kita akan menjalankan programnya. Ini programnya, kita akan data baru untuk menghasilkan data random. Nah, ini adalah garisnya. Seperti itu ya. Jadi semakin tinggi, semakin banyak datanya, maka titiknya akan semakin tinggi ya, sampai ke 300. Seperti itu setelah saya amati. Nah, lalu kita akan jawab pertanyaannya di sini. Apa fungsi dari kode data random next 0,324 titik to string? Nah, fungsi ini tuh untuk programnya mengacak sebuah angka. Jadi angkanya itu diacak dari 0 sampai bukan 300 ya, ini tuh 299. Nah, setelah itu dikonversikan ke string seperti itu. Nah, sekian penjelasan praktikum A dan B dari saya.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.